Dalam kisah sengsara Yesus, ada orang bernama Simon orang Kirene yang membantunya memikul salib. Apakah yang terjadi setelah itu dengan Simon orang Kirene? Soalnya Alkitab tidak berbicara tentang dia lagi. Apakah dia menjadi pengikut Yesus? Mohon penjelasannya. Injil-Injil memang tidak menceritakan apa-apa lagi tentang Simon orang Kirene. Kirene ini ada di Afrika Utara sana. Jadi dia itu orang Yahudi, tapi orang Yahudi diaspora. Orang Yahudi diaspora itu adalah orang Yahudi yang tidak tinggal lagi di wilayah Israel. Nah makanya si Simon ini itu sampai di Kirene sana, di Afrika Utara sana. Tapi kan kita lihat bahwa orang Yahudi punya ikatan religi yang kuat. Maka mereka ditinggal dari manapun, biasanya hari raya itu mereka bisa kumpul-kumpul semua di Yerusalem. Jadi rupanya itu kan mau Paskah. Karena mau Paskah inilah maka tentu Simon telah menabung sekian lama. Membawa duitnya untuk cita-citanya kalau bisa seumur hidup satu kali bisa datang ke Yerusalem untuk perayaan Paskah. Nah begitu Simon mendarat di Yerusalem, mau sudah bayangkan pesta Paskah, ternyata dipaksa untuk pikul salib Yesus. Jadi Simon ini tidak kenal Yesus sebenarnya. Tapi ya dipaksa untuk pikul salib Yesus. Nah setelah dia pikul salib Yesus, kita sudah tidak ada keterangan di dalam Injil-Injil lagi tentang nasibnya atau perkembangannya dia, terutama imannya dia itu seperti apa. Tapi mungkin ada hal yang menarik kalau kita membaca catatan Injil Markus. Markus 15 ayat 21 ya. Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Yang menjadi kunci di sini adalah Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus. Mengapa dicantumkan, mengapa Markus memberikan nama Alexander dan Rufus ketika dia mau menjelaskan tentang Simon orang Kirene? Itu tidak mungkin dilakukan kalau orang tidak kenal siapa Alexander dan siapa Rufus itu. Simon orang Kirene dikaitkan dengan Alexander dan Rufus supaya dia bisa dikenal. Nebeng dengan ketenaran dari Alexander dan Rufus. Kalau saya bertanya kepada saudara, apakah saudara mengenal Bapak Nehemia? Nehemia siapa? Tapi Nehemia bapaknya Pak Ezra. Berarti si Nehemia itu tidak dikenal. Ezra lebih terkenal. Supaya orang bisa kenal Nehemia, maka harus dihubungkan dengan nama Ezra. Maka Nehemia, ayahnya Ezra. Nah, itu baru bisa dikenal. Nah kalau dikatakan Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, berarti Alexander dan Rufus ini kelihatannya orang yang sudah cukup dikenal. Nah, hampir semua penafsir setuju bahwa Injil Markus itu ditujukan untuk gereja atau jemaat di Roma. Nah, sekarang kita lihat keterangan dalam surat Roma. Roma 16 ayat 13 yang ditulis oleh Paulus. Paulus bilang begini di akhir suratnya. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan. Dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Nah kalau begini, berarti ada hubungan tadi, ini di Roma 16 ayat 13, salam kepada Rufus, berarti Rufus tinggal di Roma. Tidak mungkin Paulus menitip salam kepada dia kalau dia bukan orang percaya, berarti Rufus orang percaya. Kalau Rufus dan Alexander munculnya di Markus 15 tadi, itu adalah orang percaya, Rufus adalah orang percaya, maka Alexander juga pasti adalah orang percaya.
Berarti Alexander dan Rufus ini orang percaya Yesus. Ya. Terus Paulus mengatakan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Berarti ibunya Alexander dan Rufus, mamanya Alexander dan Rufus ini, itu juga harus orang percaya. Kalau bukan orang percaya, bagaimana Paulus anggap dia ibu juga? Dan kalau Rufus dan Alexander itu diperkenalkan di situ sebagai anak dari Simon orang Kirene, Simon orang Kirene ayah Alexander dan Rufus, maka kita bisa menduga bahwa Alexander dan Rufus adalah anak Simon Kirene dan mereka dua orang percaya. Makanya ada satu dapat salam dari Paulus. Ibunya mereka juga dianggap ibu oleh Paulus, berarti ini orang percaya. Nah, bagaimana dua anak ini dan ibunya bisa jadi orang percaya? Dugaan terkuat adalah karena Simon orang Kirene ini juga menjadi orang percaya. Jadi mungkin setelah dia memikul salib Yesus, dia lalu menjadi percaya pada Yesus. Setelah dia percaya pada Yesus, dia lalu akhirnya beritakan Injil kepada istrinya dan juga dua anaknya, Alexander dan Rufus itu. Sehingga akhirnya keluarga ini menjadi keluarga yang percaya. Ya. Nah, tapi ada satu lagi yang menarik di dalam kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 13 ayat 1. Pada waktu itu di dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar. Ya, ada beberapa nabi dan pengajar. Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene. Saya mau garis bawahi Simeon yang disebut Niger dan Lukius orang Kirene. Kata-kata ini sebenarnya bisa dibaca dengan dua cara. Cara pertama, Simeon yang disebut Niger dan kedua Lukius orang Kirene. Jadi ada dua orang di situ ya. Orang pertama adalah Simeon yang disebut Niger dan orang kedua adalah Lukius orang Kirene. Maka kalau ini bacaan ini dipilih, maka Simeon itu bukan orang Kirene. Yang orang Kirene adalah Lukius. Tapi cara pembacaan kedua adalah Simeon yang disebut Niger dan Lukius orang Kirene. Saya ulang. Simeon yang disebut Niger dan Lukius orang Kirene. Jika demikian, maka baik Simeon dan Lukius sama-sama orang Kirene. Nah, dalam menghadapi kasus kalimat semacam ini, itu ada satu hukum di dalam bahasa Yunani untuk menyelesaikannya, namanya Grenfell-Sharp Rule. Dan saya tidak perlu jelaskan karena rumit kalau dijelaskan di dalam aturan ini dalam bahasa Yunani. Tapi dari Grenfell-Sharp Rule, dari hukumnya itu, maka memang di sini itu harus kita mengambil atau membaca Kisah 13 itu harus dibaca dengan cara yang kedua. Cara yang kedua artinya Simeon yang disebut Niger dan Lukius orang Kirene. Berarti Simeon yang disebut Niger itu orang Kirene, Lukius juga orang Kirene. Berarti dua orang ini berasal dari Kirene. Nah, tapi di situ kan disebut Simeon. Ya memang Simeon, tapi juga Simeon itu juga bisa dibaca Simon. Di dalam beberapa terjemahan Alkitab, bahasa Inggris pun, Simeon itu diterjemahkan sebagai Simon atau Simon. Nah, juga kalau kita lihat di sini, Simeon yang disebut Niger. Simeon yang disebut Niger. Niger ini apa ya? Niger itu artinya hitam. Makanya dalam terjemahan Alkitab DRB diterjemahkan Simon who was called Niger, dan juga terjemahan yang lain lagi itu
mengatakan bahwa Simon called the black. Simeon yang dipanggil si hitam, orang hitam. Nah, Niger itu artinya hitam. Dari situlah muncul kata atau nama Nigeria. Jadi dari semua itu, kalau memang itu adalah Simon orang Kirene, maka menurut kisah pasal yang ke-13, pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas. Simeon yang disebut Niger, kalau itu adalah Simon orang Kirene, maka dia bukan hanya orang Kristen biasa, tapi dia bahkan menjadi salah satu pengajar di jemaat Antioquia. Nah, tapi itu dugaan. Tapi kelihatannya dari penjelasan saya pertama tadi, cukup kuat untuk bisa mengatakan bahwa Simon orang Kirene akhirnya menjadi orang percaya bersama dengan keluarganya, istrinya, dan kedua anaknya Alexander dan Rufus.